perusahaan dapat menetapkan suatu harga secara tepat, baik harga pokok maupun harga jual. Hal ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya arbitrasi bisnis, yaitu A. Menghindari risiko kerugian. B. Sebagai informasi bagi investor. C. Mengetahui data pengembangan bisnis. D. Melaksanakan pemesanan barang. E. Mengetahui besarnya laba usaha. Jawabannya adalah A. Menghindari risiko kerugian. Maksudnya adalah dengan melakukan arbitrasi, satu harga dapat ditetapkan secara tepat, baik harga pokok maupun harga jual. Hal ini dapat menghindari risiko kerugian jika Anda tidak menyimpan catatan pembelian dan nota-nota pembelian. Soal selanjutnya adalah, seiring dengan kemajuan bisnis yang Anda jalani, tentu Anda akan melakukan penambahan modal agar bisnis Anda lebih maju dan berkembang. Hal ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya arbitrasi bisnis, yaitu A. Menghindari risiko kerugian. B. Sebagai informasi bagi investor. C. Mengetahui data pengembangan bisnis. D. Melaksanakan pemesanan barang. E. Mengetahui besarnya laba usaha. Jawaban yang tepat adalah B. Informasi bagi investor. Alasannya adalah siapapun investor bisnis Anda, tentu mereka memerlukan suatu data untuk mengetahui seberapa besar kemajuan usaha dan laba usaha Anda. Data yang lengkap menjadi dasar bagi investor untuk mengesan. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang terkena bea pajak yang disebut A. House Good Warehouse. B. Special Commodity Warehouse. C. Refrigerator or Cold Stock Warehouse. D. Bonded Warehouse. E. Bull Stock Warehouse. Jawaban yang tepat adalah D. Bonded Warehouse. Alasannya adalah gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang terkena bea atau pajak seperti tembakau dan minuman beralkohol impor. Jika sebuah bisnis telah menerapkan arbitrasi dengan baik, besarnya penjualan tiap bulan atau per tahun dapat dibandingkan dengan mudah. Hal ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya arbitrasi bisnis. A. Menghindari risiko kerugian. B. Sebagai informasi bagi investor. C. Mengetahui data pengembangan bisnis. D. Melaksanakan pemesanan barang. E. Mengetahui besarnya laba usaha. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu data pengembangan bisnis. Alasannya adalah jika sebuah bisnis telah menerapkan administrasi dengan baik, besarnya penjualan setiap bulan atau setiap tahun dapat dibandingkan dengan mudah. Nah, besarnya persentase ini menunjukkan pertumbuhan bisnis juga yang dapat diukur dengan mudah sehingga pemilik usaha dapat mempertimbangkan keputusan untuk penambahan agar bisnis dapat lebih berkembang. Untuk soal selanjutnya, gudang yang digunakan untuk menyimpan properti pribadi secara khusus dan dalam jangka panjang yang bersifat sementara disebut A. House Good Warehouse. B.
Special Commodity Warehouse. C. Refrigerator or Cold Storage Warehouse. D. Bonded Warehouse. E. Full Storage Warehouse. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu House Good Warehouse. Gudang ini digunakan untuk penyimpanan properti pribadi. Properti ini secara khusus disimpan dalam jangka panjang yang bersifat sementara. Berikut adalah ciri-ciri gudang. 1. Digunakan untuk menyimpan komoditas khusus. 2. Contoh komoditas biji, padi, wool, gambut. 3. Hanya menyimpan satu jenis produk. 4. Menawarkan pelayanan spesial terhadap produk tersebut. Jenis gudang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. House Good Warehouse. B. Special Commodity Warehouse. C. Refrigerator or Cold Storage Warehouse. D. Bonded Warehouse. E. Full Storage Warehouse. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu Special Commodity Warehouse. Ciri-ciri tersebut merupakan jenis gudang yang digunakan untuk menyimpan komoditas khusus. Contohnya produk pertanian, biji padi, wool, dan katun. E. Full Storage Warehouse. Gudang ini diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang penting, contohnya tangki, penyimpanan cairan, dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batu bara, pasir, barang-barang kimia. Ruang yang dibentuk untuk penyimpanan barang-barang yang tahan cuaca dan tidak khawatir dicuri tetapi tidak berbekar dan tidak beratap disebut gudang. Produk jadi bahan baku, ruangan setengah terbuka, ruangan terbuka tertutup. Pilihan yang tepat adalah ruangan setengah terbuka. Ruangan yang dibentuk dilengkapi dengan dinding atau pagar tetapi tidak beratap atau beratap tetapi tidak berpagar
Ruangan yang beratap dan tidak berpagar biasanya digunakan untuk menyimpan barang yang tidak tahan cuaca dan tidak khawatir dicuri, misalnya gerobak. Jenis gudang yang berdasarkan ruangannya dengan ciri ruangan yang dibentuk dengan berpagar tetapi tidak beratap disebut gudang. A. Produk jadi. B. Bahan baku. C. Setengah terbuka. D. Ruang terbuka. E. Tertutup. Jawabannya adalah C. Ruangan setengah terbuka. Gudang ini merupakan ruangan yang dibentuk dilengkapi dengan dinding atau pagar tetapi tidak beratap atau beratap tetapi tidak berpagar. Ruangan yang beratap, berpagar, dan berdinding dapat dikunci yang digunakan untuk penyimpanan barang yang rawan pencurian dan tidak tahan cuaca, merupakan jenis gudang yang disebut dengan gudang. A. Produk jadi, bahan baku, setengah terbuka, ruang terbuka, dan tertutup. Jawabannya adalah E. Ruang tertutup. Gudang ini merupakan ruangan yang beratap, berpagar, atau berdinding dan dapat dikunci. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang rawan pencurian dan tidak tahan cuaca. Gudang ini digunakan untuk menyimpan bahan baku dan bagian-bagian yang nantinya akan diperlukan dalam proses produksi. Berdasarkan aktivitas gudang, jenis gudang yang dimaksud adalah gudang A. Pemberangkatan, B. Operasional, C. Penerimaan, berdasarkan aktivitas gudang, jenis gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang yang telah jadi atau finished good dan siap dikirim keluar baik ke distributor maupun pengedar disebut gudang. A. Pemberangkatan, B. Operasional, C. Penerimaan, D. Perlengkapan, E. Musiman. Jawabannya adalah A. Gudang pemberangkatan. Alasannya, gudang ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang telah jadi atau finished good dan siap dikirim keluar, baik ke distributor atau retailer. Gudang ini dapat disebut juga dengan gudang finished good. Jenis gudang berdasarkan ruangan dengan ciri ruangan yang dibentuk dengan berpagar tetapi tidak beratap disebut gudang. A. Produk jadi, B. Bahan baku, C. Setengah terbuka, D. Ruang terbuka, E. Tertutup. Jawabannya adalah C. Ruang setengah terbuka. Alasannya, gudang ini merupakan ruangan yang dibentuk dilengkapi dengan dinding atau pagar tetapi tidak beratap atau beratap tetapi tidak berpagar. Ruangan yang dibentuk untuk menyimpan barang-barang yang tahan cuaca dan tidak khawatir dicuri tetapi tidak berpagar dan tidak beratap disebut gudang. A. Produk jadi, B. Bahan baku, D. Ruang setengah terbuka, D. Ruang terbuka, E. Tertutup. Jawabannya adalah C. Ruang setengah terbuka. Alasannya, ruangan yang dibentuk dilengkapi dengan dinding atau pagar tetapi tidak beratap atau beratap tetapi tidak berpagar. Ruangan yang beratap dan tidak berpagar biasa digunakan untuk menyimpan barang yang tidak tahan cuaca dan tidak khawatir dicuri, misalnya gerobak. Jenis gudang yang digunakan untuk menyimpan produk yang sudah selesai diproduksi dan siap didistribusikan disebut gudang. A. Penyimpanan produk jadi,
B. Penyimpanan bahan baku, C. Penyimpanan barang setengah jadi, D. Komoditas khusus, E. Barang rumah tangga. Jawabannya adalah A. Penyimpanan produk jadi. Alasannya, gudang ini digunakan untuk menyimpan produk atau barang jadi yang siap didistribusikan. Bentuk gudang dan sistem penyimpanan disesuaikan dengan ketahanan produk dan sistem penyimpanan yang diharapkan. Jenis gudang yang digunakan untuk barang yang penting seperti tangki, penyimpanan cairan, dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk yang kering seperti batu bara, pasir, dan barang kimia lainnya disebut A. House Good Warehouse, B. Special Commodity Warehouse, C. Refrigerator or Cold Storage Warehouse, D. Bonded Warehouse, E. Cold Storage Warehouse. Jawabannya adalah E. Cold Storage Warehouse. Alasannya adalah gudang ini diperuntukkan untuk barang-barang penting, contohnya tangki, penyimpanan cairan, dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batu bara, pasir, dan barang-barang kimia. Berikut ciri-ciri gudang. 1. Digunakan untuk penyimpanan komoditas khusus. 2. Contoh komoditas biji padi, wool, katun. 3. Hanya menyimpan satu jenis produk. 4. Menawarkan pelayanan spesial terhadap produk tersebut. Jenis gudang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah A. House Good Warehouse, B. Special Commodity Warehouse, C. Refrigerator or Cold Storage Warehouse, D. Bonded Warehouse, E. Cold Storage Warehouse. Jawabannya adalah B. Special Commodity Warehouse. Alasannya, ciri-ciri tersebut merupakan jenis gudang yang digunakan untuk penyimpanan komoditas khusus, contohnya produk pertanian, biji padi, wool, dan katun. Siapapun investor bisnis Anda, tentu mereka memerlukan suatu data untuk mengetahui seberapa besar kemajuan usaha dan laba usaha Anda. Data yang lengkap menjadi dasar bagi investor untuk mengambil sebuah keputusan. Perusahaan dapat menentukan suatu harga secara tepat, baik harga pokok maupun harga jual. Hal ini merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya arbitrasi bisnis, yaitu A. Menghindari resiko kerugian, B. Sebagai informasi bagi investor, C. Mengetahui data pengembangan bisnis, D. Melaksanakan pemesanan barang, E. Mengetahui besarnya laba usaha. Jawabnya adalah E. Menghindari risiko kerugian. Alasannya, dengan melakukan arbitrasi, suatu harga dapat ditetapkan secara tepat, baik harga pokok maupun harga jual. Hal ini dapat menghindari risiko kerugian jika Anda tidak menyimpan catatan pembelian dan nota pembelian. Jelaskan peran penting arbitrasi dalam sebuah kegiatan usaha. Menurut Albert, salah satu ahli arbitrasi, mendefinisikan arbitrasi sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal.
Jelaskan pengertian gudang dan pergudangan sesuai dengan pemahaman Anda. Gudang itu kata benda, adalah bangunan yang dipergunakan untuk penyimpanan barang dagangan. Pergudangan itu adalah kata kerja, adalah penyimpanan gudang. Ciri-ciri administrasi yang penting dalam manajemen gudang antara lain sebagai berikut. Daftar stok barang, yaitu daftar yang berisi rincian mengenai barang yang masih tersedia dalam gudang, daftar input barang, daftar keluar barang, jadwal pengiriman barang, daftar prediksi pemesanan barang, daftar stok opnam, dan daftar pengelompokan barang. Jelaskan yang dimaksud dengan SOP atau POS menurut pendapat salah satu ahli. Menurut Cipto Atmoko, SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun pemerintah, usaha maupun non-usaha berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tuliskan akibat yang sering timbul dari ketidakjelasan SOP. Beberapa akibat yang sering terjadi dari ketidakjelasan SOP adalah sebagai berikut. Budaya kerja semau atasan atau budaya kerja berdasarkan kebiasaan yang turun-temurun. Hal ini dapat berakibat pada penurunan motivasi bagi karyawan yang menghendaki adanya suatu standarisasi kerja. Kemudian yang kedua adalah kualitas pekerjaan yang tidak standar sehingga kualitas kerja bergantung pada orang dan bukan pada sistem. Berbeda dengan orang yang akan berbeda pula dengan dalam perlakuannya. Kemudian yang ketiga adalah terbuka potensi terjadi kebocoran aset perusahaan dalam berbagai jenis penyimpangan karena tidak adanya panduan SOP yang jelas.
semua yang ada dan kenal dengan Babe Aris semoga segera terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.